Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. فيا أيها الحاضرون اعلموا أرشدكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Para hadirin ikhwati fiddin wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya berkata muallif al-Imam al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, wa qawluhu ta'ala qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'an وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Berkata muallif rahimahullahu ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, marilah kubacakan kepada kalian apa yang diharamkan kepada kalian oleh Rabb kalian, yakni janganlah kamu berbuat syirik sedikit pun kepadanya, berbaktilah kepada kedua ibu bapakmu, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan juga kepada mereka. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan sabab yang benar. Dzalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah yang diwasiatkan Allah kepadamu agar kamu memahaminya. Para jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini dinukilkan oleh muallif masih di bab pertama tentang at-tauhid. Syahid dari ayat ini kaitannya dengan tauhid sangat jelas sekali. Apa yang Allah perintahkan kepada Nabi untuk dibacakan, disampaikan dan didakwahkan kepada orang-orang kafir, yang pertama kali adalah memperingatkan mereka semua dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Alla tusyriku bihi syai'an. Dan di dalam kaidah dikatakan nahyun anisyai amrun bididdiha. Nahyun anisyai amrun bididdihi. Bahwa larangan dari sesuatu sesungguhnya adalah perintah untuk mengerjakan apa yang menjadi kebalikannya. Jika Allah Subhanahu wa taala melarang kita berbuat syirik, maka sesungguhnya ini juga perintah supaya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.
karena syirik itu adalah lawan tauhid. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Di dalam ayat yang mulia ini ada 5 wasiat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan untuk disampaikan kembali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendakwahi manusia. Dan jika kita lihat satu ayat berikutnya, kemudian juga ayat berikutnya, 2 ayat setelah ayat ini, yakni Al-An'am ayat 152, kemudian surat Al-An'am ayat 153. 3 ayat ini menjelaskan 10 wasiat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada manusia untuk disampaikan kembali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di ayat ini, yakni Al-An'am ayat 151, ada berapa wasiat? Ada 5. Ada 5 wasiat. Perhatikan baik-baik ayatnya. Wasiat pertama adalah wasiat untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Tentu ini wasiat yang paling terbesar, wasiat yang paling utama, yang di dalamnya terkandung perintah supaya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah dalam peribadatan. Kemudian wasiat kedua dalam ayat ini, apa isi wasiatnya? Wabil walidaini ihsana, yakni wasiat untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Kemudian wasiat yang ketiga, wala taqtulu auladakum min imlaq, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan. Barakallahu fikum. Jadi wasiat-wasiat setelahnya yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, jadi setelah wasiat jangan berbuat syirik, Allah sebutkan ada 9 wasiat di 3 ayat ini. Nah, 9 wasiat setelahnya sesungguhnya sangat erat kaitannya dengan wasiat pertama. Ketika wasiat pertama ini diindahkan, para jamaah yang dirahmati Allah, maka akan mudah baginya mengerjakan wasiat-wasiat yang berikutnya. Ketika wasiat pertama tidak diindahkan, maka akan kesulitan bagi manusia mengerjakan wasiat-wasiat berikutnya. Artinya apa para jamaah? Ihsannya kita kepada sesama makhluk Allah ini sesungguhnya sangat erat kaitannya dengan kualitas iman, kualitas tauhid seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat berkaitan erat dengan seberapa bersih iman dan tauhidnya dari kesyirikan. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan untuk tidak membunuh anak-anak karena takut kemiskinan. Kalau orang membunuh anak karena takut kemiskinan, ini sesungguhnya adalah adat jahiliyah. Adat jahiliyah. Kalau orang bertauhid, kalau orang beriman, para jamaah yang dirahmati Allah, justru dia sangat yakin tanpa ragu sedikit pun tentang kuasanya Allah dalam rububiyahnya. Makna rububiyah diantaranya adalah la raziqa illallah. Tidak ada yang maha memberikan rezeki kecuali Allah. Maka kalau orang takut miskin, yang dengan rasa takutnya ini dia melakukan hal-hal yang dimurkai Allah, berarti ini khalal di dalam tauhid. Ini cacat pada tauhidnya. Bagaimana kita meragukan Allah Subhanahu wa taala yang Ar-Razzaq, maha memberikan rezeki. Bagaimana kita takut miskin sedangkan kita punya Rabb Al-Ghani yang maha kaya, Al-Ghani. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka Allah tegaskan kembali, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada kalian juga kepada mereka. Artinya orang tua demikian pula anak, jaminan rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan manusia, binatang saja dijamin rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi
illa 'alallahi rizquha. Dan manusia tidak akan mati ya kecuali kalau rezekinya sudah sempurna Allah berikan kepada dirinya. Jadi orang itu meninggal berarti jatah rezeki duniawinya sudah sempurna Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi kalau orang masih hidup insya Allah masih ada jaminan rezeki. Cuman ya begitulah manusia. Manusia itu karena mungkin minim ilmunya dan tipis imannya, memandang rezeki itu kaitannya dengan segala sesuatu yang sifatnya zahir, materi dunia. Padahal desahan nafas kita ini rezeki bukan? Kalau ada orang mau beli nafas kita 1 menit saja, antum mau jual? 1 menit atau 5 menit, suruh tahan nafas 5 menit. Nafasnya dibeli sama orang. Ada yang mau? Tidak ada. Artinya ini kan nafas ini rezeki. Dari seujung rambut kita sampai seujung kaki itu rezeki dari Allah. Bukan hanya duit saja. Antum mau banyak duit ya, tapi penyakitan. Mau tidak? Maunya banyak duit tapi sehat. Iya kan? Nah, artinya apa? Rezeki itu jangan dipahami dengan pemahaman yang sempit. Kalau nggak punya duit, bilang nggak punya rezeki. Saya nggak punya rezeki hari ini. Masya Allah, padahal dia paling sehat di antara teman-temannya. Itu rezeki sehat ini luar biasa. Barakallahu fikum. Rezeki makanya ada 2 ya, rezeki yang sifatnya duniawiyah, kemudian rezeki yang sifatnya diniyah. Dari 2 rezeki ini mana yang paling berharga, yang paling mahal? Rezeki diniyah. Masya Allah, kita bisa duduk seperti ini, nikmah tidak ini? Rezeki bukan ikhwan? Rezeki, makanya harus disyukuri supaya dijaga sama Allah, bahkan ditambah. Ini rezeki, rezeki yang tiada tara. Duduk di majelis ilmu itu fadilahnya terlalu banyak, terlalu besar sekali. Ini rezeki, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Duduk-duduk seperti inilah yang selalu dirindukan oleh orang-orang soleh. Itu para jamaah. Yang menjadi penyesalan bagi orang-orang yang tidak melakukannya ketika di dunia, di saat dia ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya jaminan rezeki itu sudah ada di takdir Allah Subhanahu wa taala. Jaminan rezeki sudah ada pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu sesuatu yang pasti, jangan dirisaukan. Mati itu pasti. Rezeki itu juga pasti. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, iman yang membuat seseorang itu yakin dan mantap ya bahwa Allah Ar-Razzaq, Allah Subhanahu wa taala Maha memberikan rezeki. Orang tua dijamin rezekinya oleh Allah, demikian pula anak-anaknya. Maka ada istilah banyak anak banyak rezeki. Kalau banyak istri banyak istri banyak masalah. Sama, banyak istri juga banyak rezeki. Karena masing-masing istri berpotensi melahirkan anak. Dan anak itu rezeki. Tidak ada anak yang terlahir ke alam dunia melainkan membawa catatan rezekinya. Baik, para jamaah. Kemudian wasiat yang keempat. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan fahisyah. Fawahish itu jamak dari fahisyah. Ini wasiat dari Allah. Jangan mendekati perbuatan-perbuatan keji. Dekatnya saja tidak boleh. Apalagi sampai melakukan. Berarti ini pernyataan larangan yang sangat tegas. Jangan mendekati wasilah-wasilah menuju fahisyah. Karena para jamaah yang dirahmati Allah, setan itu di dalam menyesatkan manusia punya tahapan. Maka ketika orang mulai mendekat kepada perbuatan-perbuatan keji, ya setan akan mendorong dia. Setan akan kemudian mendukungnya, membelanya, dan terus memberikan semangat kepadanya untuk melakukan tahapan-tahapan berikutnya. Sampai akhirnya dia terjatuh dan semakin dalam di dalam terjatuh.
Taib para jamaah. Maka Allah tegaskan, jangan kamu mendekati perbuatan-perbuatan fahisyah. Ma dhahara minha wa ma batan. Baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Kemudian wasiat yang kelima, wala taqtulun nafsal lati harramallah illa bil haq. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah. Yang diharamkan Allah membunuhnya. Illa bil haq. Kecuali dengan sabab yang hak. Dengan sebab yang benar. Di dalam Islam ada sabab yang dibenarkan untuk kita mengalirkan darah orang. Tentu dengan syurut, ya, dengan rincian-rincian yang dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya siapa? Yang halal darahnya as-sayyibuz zani. Ya, orang yang berzina dalam kondisi dia sudah menikah. Siapa yang mengeksekusinya? Jangan ketua majelis pengajian, ya. Baik, para jamaah, yang mengeksekusinya adalah ulil amri. Ulil amri. Dan itu dengan proses yang sangat ketat sekali, proses yang sangat detail sekali. As-sayyibuz zani. Kemudian orang yang murtad dari dinul Islam. Kemudian dalam hukum qisas, an-nafsu bin nafsi, jiwa dibayar jiwa, pati dibayar pati. Nah, itu dalam hukum Islam. Menumpahkan darah orang dengan kategori yang tadi kita sebutkan ini dibenarkan, dan itu berarti membunuh jiwa yang hak untuk dibunuh. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian di penghujung ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun." Demikianlah yang diwasiatkan Allah kepadamu agar kamu memahaminya, agar kamu berakal, mau berfikir, mau memahami bahwa wasiat-wasiat ini adalah wasiat-wasiat yang agung, yang jika kita benar-benar memperhatikannya dengan seksama untuk kemudian diindahkan dalam kehidupan kita, akan menjadikan hidup kita selamat dunia dan juga akhirat. Kemudian di ayat berikutnya, kalau di matan tidak disebutkan, kita lengkapi. Di ayat berikutnya, yakni surat Al-An'am ayat 152, Allah menyebutkan wasiat yang ke-6. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha asyuddah. Janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat. Barakallahu fikum. Ini wasiat dari Allah terkait dengan urusan harta. Para jamaah, siapapun yang diamanahi menangani, memelihara, mengurus anak-anak yatim, maka amanahlah di dalam mengurus hartanya. Tidak boleh harta anak yatim dimakan tanpa hak. Para jamaah yang dirahmati Allah, maka Allah ingatkan di sini, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai anak itu mencapai usia dewasa. Nah, di sini berarti patokan yatim itu sampai kapan? Sampai kapan, Pak? Ada bapak-bapak sudah kepala 5, Ustadz saya yatim piatu. Padahal dia pengusaha besar. Barakallahu fikum. Yang disebut yatim itu apa, Pak? Yang disebut yatim itu orang yang ditinggal mati bapaknya. Orang yang ditinggal mati bapaknya. Bapak itu kan tulang punggung yang menafkahi. Yang ditinggal mati bapaknya dalam kondisi masih kecil, sebelum akil balik. Itu anak yatim. Nah, ada kalanya kita diamanahi untuk mengelola hartanya anak yatim. Ini bapaknya meninggalkan harta. Kalau dikelola sama anaknya tentu riskan. Anak belum ngerti apa-apa tentang harta. Maka Allah wasiatkan nih, yang diamanahi untuk mengurusi harta anak yatim, ya, amanah, jaga itu harta anak yatim. Simpan baik-baik, kalaupun mau dikembangkan, kembangkan yang baik.
sampai anak itu nanti usia dewasa, dipasrahkan ke anaknya. Ketika anak itu sudah bisa memiliki tanggung jawab untuk mengelola harta, berarti yatim itu sampai akil balik. Jadi kalau antum sudah punya anak 2, bapak kita meninggal, yatim bukan? Bukan yatim. Antum sudah punya gaji setiap bulan, sudah punya usaha. Walaupun bapak meninggal dunia, tidak ada efeknya. Bahkan mungkin penghasilan antum lebih gede daripada bapak antum. Baik para jamaah. Jadi yatim itu anak kecil yang ditinggal mati bapaknya. Kalau ibunya yang mati, yatim bukan? Bukan. Kalau ibunya yang mati, bukan yatim. Kenapa, akhi? Kenapa? Yang biayai anak itu siapa? Ibunya atau bapaknya? Bapaknya. Bapaknya masih hidup aman. Paham maksudnya? Kalaupun ibunya mati, ibunya meninggal dunia, bapaknya bisa cari lagi enggak? Bisa enggak? Insya Allah ya, bisa. Begitu. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi intinya bapaknya ini. Kalau ibunya meninggal dunia, para jamaah yang dirahmati Allah, selama bapaknya masih ada ya tidak disebut yatim. Walaupun mungkin dalam versi orang kita sepertinya dipukul rata gitu. Itu ibunya meninggal dunia, yatim tuh. Padahal bapaknya gajinya gede gitu. Baik, para jamaah, anak itu tetap ya bisa melangsungkan kehidupannya, pendidikannya ketika bapaknya yang menafkahi masih ada. Berbeda halnya anak yang kehilangan bapak. Ya, dia kehilangan tulang punggung. Makanya disantuni. Kenapa? Karena anak itu anak yatim. Tidak ada yang membiayai. Ibunya diapakan, Pak? Ibu si anak ini yang meninggal suaminya. Dinikahi. Ibunya juga disantuni. Janda di dalam Islam, para jamaah yang dirahmati Allah, itu diperhatikan. Kenapa? Karena mereka tidak punya orang yang menafkahi. Anaknya juga diperhatikan di dalam Islam. Nah, maka siapa saja yang diamanahi harta anak yatim, maka perhatikan dan hati-hati. Ya, jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita lalai, apalagi nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalamah, menyalahgunakan harta anak yatim. Dapat sumbangan untuk anak yatim kemudian dipakai sendiri. Nah, ini tidak boleh. Haram hukumnya. Ini wasiat yang begitu tegas dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa auful kaila wal mizan bil qist. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Ini wasiat keberapa? Wasiat yang ke-7. Wa auful kaila wal mizana bil qist. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Siapa yang suka nakar, yang suka nimbang? Ya, pedagang yang pakai takaran, yang pakai timbangan, emas, perak, ya. Apalagi yang pakai timbangan? Kopi pakai timbangan enggak? Barakallahu fikum. Baik, para jamaah, sempurnakan takaran dan timbangan. Ada satu surat khusus Allah memperingatkan orang yang curang di dalam takaran dan timbangan. Surat apa namanya? Al-Mutaffifin. Wailun lil mutaffifin. Celakalah bagi para mutaffifin. Kata para ulama, surat ini diawali dengan kata ancaman, dengan kalimat ancaman. Sesungguhnya ini dalam rangka menjaga hartanya kaum muslimin, hartanya manusia, jangan sampai dicurangi oleh siapapun. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, takaran timbangan itu harus disempurnakan dengan adil. Kemudian wasiat berikutnya, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Apabila kamu bicara, maka bicaralah sejujurnya sekalipun dia itu kerabatmu. Barakallahu fikum. Ini wasiat untuk berkata jujur. Para jamaah, ya terkadang
ada hal-hal yang menjadikan orang itu berat untuk jujur. Sudah tahu keluarganya salah, tapi karena kedekatan, kekerabatan, dia sulit untuk berkata bahwa saudaranya ini salah. Nah, maka di sini wasiat dari Allah Subhanahu wa taala, bicara yang adil, bicara yang jujur walaupun terkait dengan karib kerabat kita. Qulil haq walau kana murran. Ucapkan yang benar walaupun pahit rasanya. Baik, para jamaah, ini wasiat yang keberapa? Yang ke-8. Wa bi ahdillahi aufu. Ini wasiat yang ke-9. Apa itu? Penuhilah janji. Jadi kalau orang punya janji, maka seorang mukmin dia akan menepati janjinya. Dan dalam kehidupan bermuamalah jangan suka bermudah-mudahan di dalam berjanji. Kenapa? Karena berat ini, Pak. Jadi tidak usah menjanjikan apapun kepada orang. Ya, saya janji besok ya saya bayar. Ternyata besoknya itu besok yang tafsirannya setahun ke depan. Sesok wae, besok saja. Besok itu kan bisa setahun ke depan juga besok gitu. Tahun besok maksudnya. Baik, para jamaah. Maka hati-hati dari berjanji. Ya, kalau memang kita tidak berhajat untuk berjanji, tidak usah berjanji. Jadi kalimatnya jangan kalimat saya janji insya Allah besok. Tidak usah. Kalau memang para jamaah yang dirahmati Allah, kita tidak berhajat untuk berjanji. Karena besar ini. Ancamannya besar para jamaah. Ada kafarat aiman, ada kafarat janji. Maka jangan suka berjanji ketika tidak butuh kita berjanji. Ketika tidak ada hajat, jangan suka berjanji. Kalaupun iya kita berhajat harus berjanji, maka seorang mukmin akan berusaha menepati janjinya. Orang yang tidak suka menepati janji siapa? Siapa ikhwan? Munafik. Idza ahlafa salah satu ayat minan nifaq. 3 tanda dari munafik. Apa diantaranya? Idza hadasa kadzaba, apabila dia bicara suka bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji suka mengingkari. Begitu ya. Suami jangan suka berjanji kepada istrinya. Jangan suka berjanji kepada istrinya. Janji itu berat. Janji itu berat para jamaah. Jangan suka berjanji. Nanti Abi janji bawain buah-buahan gitu ya. Ternyata ketika pulang tangan kosong gitu. Mana janjimu gitu ya. Barakallahu fiikum. Jadi jangan suka berjanji kalau tidak berhajat untuk berjanji. Karena berat. Kalaupun terpaksa ya kita harus berjanji. Kita berhajat untuk berjanji, penuhilah janji. Karena itu sifat orang beriman. Ya, supaya kita selamat dari kemunafikan. Karena orang munafik, para jamaah, mereka suka ingkar janji. Kemudian Allah tegaskan lagi di akhir ayat, "Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadzakkarun." Demikianlah yang Allah wasiatkan kepada kalian supaya kalian itu mengingat, mengambil pelajaran. Tadi di ayat sebelumnya, la'allakum ta'qilun, supaya kita paham, mau berfikir. Nah, di sini supaya kita mau mengingat dan mengambil pelajaran. Terakhir, wasiat ke-10 di ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Nah, ini wasiat untuk mengikuti jalan yang lurus. Sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Wala tattabi'us subul. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Kenapa? Karena kata Allah, fatafarraqa bikum an sabilih. Karena itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah memerintahkan, mewasiatkan kepada kalian supaya kalian bertakwa. Jadi wasiat-wasiat ini para jamaah akan mengingatkan kita tentang kebesaran Allah, ya, menjadikan kita memahami betapa agungnya syariat Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita ingat dan mendapatkan pelajaran
dari keagungan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir yang Allah inginkan dari wasiat-wasiat ini, kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Dan kita lihat dari 10 wasiat ini kesimpulannya 2. Dari 10 wasiat ini kesimpulannya ada yang namanya hablum minallah, yang paling besarnya adalah tauhid, tidak berbuat syirik. Kemudian ada kaitannya dengan hablum minan nas. Orang yang baik dalam 2 hubungan ini para jamaah, maka itulah orang yang bertakwa. Hakikat orang yang bertakwa adalah yang baik hubungannya kepada Allah, juga baik hubungannya kepada sesama hamba Allah. Dia punya hablum minallah yang baik, punya hablum minan nas juga baik. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, itu 10 wasiat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 3 ayat tersebut. Semuanya mengantarkan kita kepada nilai-nilai keimanan, nilai-nilai ketauhidan dan juga ketakwaan. Kita akan ambil secara singkat beberapa faidah dari Al-An'am ayat 151. Baik. Faidah pertama, apa yang bisa antum dapatkan dari ayat ini? Siapa yang bisa jawab? Coba belajar cari faidah, mengambil faidah. Siapa yang jawab? Qul ta'alau. Katakanlah wahai Muhammad, ta'alau. Mari ke sini. Atlu ma harrama rabbukum. Aku bacakan apa yang Rabb kalian haramkan atas kalian. Ada pelajaran apa di situ? Ada pelajaran apa di situ? Wujubud dakwah. Ya. Wajibnya kita berdakwah, mendakwahi manusia. Baik. Wajib mendakwahi manusia kepada kebaikan-kebaikan yang diperintahkan di dalam syariat ini. Barakallahu fikum. Ustaz, saya bukan ustaz, saya bukan kiai, saya bukan siapa-siapa. Baik. Apakah ada kewajiban dakwah untuk dirinya? Ada. Kalau dia misalkan seorang suami, Allah perintahkan qu anfusakum wa ahlikum nara. Paling tidak mendakwahi istri, ya. Makanya suami itu disebut apa? Suami disebut apa, ikhwan? Ibu-ibu atau akhwat pengen cari suami itu yang bagaimana? Ada istilah kan? Saya pengen cari suami itu yang bisa jadi imam. Maksudnya apa ini? Imam sholat. Barakallahu fikum. Jadi imam maksudnya apa? Jadi pemimpin yang membimbing saya, gitu ya. Membimbing istri dan anak-anaknya. Artinya apa? Kewajiban dakwah itu ada pada diri kita. Siapapun kita, paling tidak kita mendakwahi diri sendiri, membimbing diri kita sendiri yang terdiri dari unsur zahir dan juga unsur batin, lahir batin ini. Kita membawa diri kita sendiri ini harus didakwahi. Ya nafsi, wahai jiwaku. Kan begitu. Baik para jamaah. Jadi wajib mendakwahi manusia. Kepada apa? Kepada tauhid yang pertama kali. Makanya wasiat pertama di sini kan alla tusyriku bihi syai'an. Baik para jamaah. Kemudian kalimat atlu ma harrama rabbukum alaikum. Aku bacakan kepada kalian apa yang diharamkan Rabb kalian atas kalian. Baru setelah itu Allah sebutkan wasiat pertama, jangan berbuat syirik. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maksudnya apa? Beribadahlah hanya kepada Allah. Kan begitu ya. Nah, di sini para ulama mengambil pelajaran ketika disebutkan kalimat Rabb di depan, atlu ma harrama rabbukum,
setelah itu kemudian menyebutkan wasiat tauhid, maka ini memberikan faidah ar-rububiyah tastalzimu al-uluhiyah. Tauhid rububiyah itu melazimkan uluhiyah. Kalau orang sudah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Rabb sebagai pencipta kita, pemberi rezeki kepada kita, pengatur alam semesta ini, makna-makna rububiyah yang terkandung di dalam nama Allah Rabb, Rabbukum, alaikum. Nah, ini berarti rububiyah melazimkan apa? Mengharuskan kita mengesahkan Allah dalam uluhiyah. Jadi tidak cukup rububiyah saja, wajib kita mengesahkan Allah dalam uluhiyahnya. Jadi kalau orang sudah mengakui, meyakini bahwa Allah adalah Rabbnya, maka dia wajib tunduk kepada tauhid uluhiyah. Maksudnya apa? Dia wajib beribadah, mengesahkan Allah dalam peribadatan dan tidak menyekutukan Allah dalam hal apapun. Baik para jamaah, berikutnya Allah tusyriku bihi syai'a, ini sudah sangat jelas kewajiban mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah. Wabil walidaini ihsana, ini juga faidahnya adalah wajib berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Kapan kita wajib berbuat ihsan kepada kedua orang tua kita? Kapan? Kapan ikhwan? Sepanjang hidup kita. Jadi batasan akhirnya sampai mati. Bukan sampai mati orang tua. Ustaz, orang tua saya sudah mati, jadi sudah lepas kewajiban saya berbakti. Enggak. Kewajiban berbakti tetap ada. Maka patokannya adalah kita. Selama kita masih hidup, selama itu pula kita berkewajiban berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Bisa orang tua duluan yang meninggal dunia, bisa kita yang duluan. Tidak ada masalah orang tua duluan meninggal dunia, dan rata-rata seperti itu, ya. Kewajiban kita tetap berbakti kepada kedua orang tua kita di masa hidupnya juga setelah wafatnya. Dan kemarin ada yang bertanya kan, bagaimana cara berbakti ke orang tua yang sudah meninggal dunia. Ini sudah kita bahas. Kemudian faidah berikutnya apa? Jelas sekali di sini, haram membunuh anak. Haram membunuh anak. Menggugurkan kandungan setelah usia 40 tahun, ini sama dengan membunuh jiwa. Nasallallahu alaihi wal afiyah wassalamah. Banyak kasus aborsi, ya. Janin yang digugurkan. Ya. Ada bayi di tong sampah, ada bayi di pinggir sungai. Nasallallahu alaihi wal afiyah wassalamah. Banyak manusia yang sudah hilang rasa takutnya kepada Allah. Sudah putus, ya. Urat malunya itu sudah putus. Ini tentu fitnah yang sangat besar di akhir zaman seperti ini. Kemudian dari ayat tersebut jelas sekali Allah menjamin rezeki setiap bani Adam. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, haram hukumnya berbuat maksiat. Berikut segala perkara yang mengantarkan orang kepada kemaksiatan. Ini dikat di dalam Islam. Wasail maksiyah itu diharamkan. Wala taqrabuz zina, wala taqrabul fawahisha. Jangan kalian dekati zina, jangan kalian dekati fahisyah. Ini kalimat larangan yang sangat tegas. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, wasiat ini ketika diindahkan akan menjadikan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang paham tentang syariat, kemudian menjadi orang yang bisa mengambil ibrah dari syariat, dan terakhir wasiat ini ketika benar-benar kita praktekkan, kita akan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Barakallahu fikum. Sampai di sini pelajaran kita. Insyaallah taala satu dalil lagi yang tersisa dari bab ini. Untuk selanjutnya kita nanti masuk di bab yang kedua. Allah barik fikum. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.